Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wahai sahabat beriman yang dirahmati Allah. Beberapa ulama menyebutkan bahwa seluruh makhluk tercipta dari satu entitas yang disebut dengan Nur Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Tentang Nur Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam yang diciptakan pertama kali oleh Allah bukan pendapat baru. Konsep ini sudah disampaikan dalam hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Banyak sekali ulama terkemuka yang meyakini tentang Nur Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam yang diciptakan pertama kali sebelum makhluk lainnya. Beberapa ulama yang mendukung konsep Nur Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam yaitu Syekh Abdul Qadir Jailani, Abul Hasan Al-Asy'ari, dan Sayyid Muhammad bin Alawi Al-Maliki. Dari Nur Muhammad yang Allah ciptakan, kemudian Allah ciptakan pula makhluk-makhluk lain yang ada di angkasa raya ini, termasuk manusia. Pendapat ini didasarkan pada sebuah hadits yang berbunyi kalau bukan karenamu Muhammad, aku tidak akan menciptakan alam. Sebelum alam semesta dan seisinya diciptakan, Allah sudah menciptakan terlebih dahulu Nur Muhammad. Dalam kitab Daqaiqul Al-Akbar fi Zikr Al-Jannah wa Al-Nar adalah karya dari Imam Abdurrahim bin Ahmad Al-Qadi, di bab awal yang berjudul, Fi Halak Al-Ruh Al-Azam wa Huwa Nur Sayyidina Muhammad alaihi al-salah wa al-salam, diterangkan sebagai berikut. Semula Allah menjadikan sebatang pohon kayu. Kayu itu memiliki 4 cabang yang dinamakan Syajarah Al-Yakin, pohon keyakinan. Kemudian dari aling-alingnya, hijab, dijadikan Nur Muhammad. Nur Muhammad itu terdiri dari intan putih, durah baida. Ia laksana seekor burung merak, taus, yang terletak di atas pohon kayu itu. Lalu Allah menjadikan cermin kehidupan, mirah al-hayah, yang kemudian dihadapkan ke muka burung merak. Ketika burung itu melihat dalam cermin wajahnya yang cantik dan indah bentuknya, maka betapa malunya burung itu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saking malunya, burung itu mengeluarkan 6 tetes keringat, sita katarat. Ke-6 tetes keringat itu Allah Subhanahu wa Ta'ala ciptakan, yaitu: pertama, Abu Bakar. Dari tetesan keringat yang pertama, Allah menciptakan sosok makhluk dari kalangan manusia yang kini dikenal dengan Abu Bakar. Abu Bakar merupakan salah satu sahabat yang sangat mencintai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau adalah khalifah pertama setelah Rasulullah wafat. Kedua, Umar bin Khattab. Pada tetesan keringat yang kedua, Allah menciptakan Umar bin Khattab, sosok sahabat Rasulullah yang paling berani. Sifat Umar bin Khattab yang pemberani ini disertai dengan sifat tawadu atau rendah hati. Ketiga, Utsman bin Affan. Sahabat Utsman bin Affan diciptakan dari keringan Nur Muhammad pada tetesan yang ketiga. Beliau adalah orang paling kaya dan dermawan. Saat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam membutuhkan biaya untuk berdakwah, Utsman tidak segan-segan memberikan seluruh hartanya dalam berdakwah. Keempat, Ali bin Abi Thalib. Selanjutnya, pada tetesan yang keempat, Allah menciptakan sahabat Rasulullah yang bernama Ali bin Abi Thalib. Beliau merupakan khalifah yang keempat setelah Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Beliau orang yang pertama kali beriman saat usianya menginjak 7 tahun. Kelima, Bunga Mawar Al-Ward. Bunga mawar diciptakan dari tetesan kelima keringat Nur Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Bunga mawar merupakan salah satu bunga yang paling elok rupanya dan warnanya. Selain itu, bunga mawar dipercaya mengandung unsur mistis yang sangat tinggi dengan aromanya yang sangat harum. Keenam, beras al-arus. Beras merupakan makanan pokok sehari-hari yang kita makan. Ternyata beras merupakan salah satu makhluk yang Allah ciptakan dari tetesan keringat Nur Muhammad yang keenam. Oleh karena itu, kita harus bersyukur selama masih bisa makan, meskipun hanya nasi putih saja. Ini adalah makanan yang diciptakan dari tetesan keringan Nur Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Setelah mengeluarkan 6 tetes keringat, Nur Muhammad sujud 5 kali, karenanya salat 5 waktu diwajibkan atas Muhammad dan umatnya. Allah pun menatap kembali Nur Muhammad,
yang merupakan burung merak. Burung itu merasa sangat malu dan kembali mengeluarkan keringat. Tetesan keringat di hidungnya menjadi malaikat, tetesan keringat dahinya menjadi arsy, kursi, lauhul mahfuz, kolam, matahari, bulan, hijab dan bintang-bintang, serta apa yang ada di langit. Tetesan keringat dadanya menjadi para nabi, rasul, ulama, syuhada, dan orang-orang saleh. Tetesan keringat punggungnya menjadi Bait Makmur, Ka'bah, Baitul Maqdis, dan seluruh masjid di dunia. Tetesan keringat alisnya menjadi umat Muhammad. Tetesan keringat hidungnya menjadi roh-roh Yahudi dan Nasrani, Majusi, ateis, orang-orang kafir dan munafik. Dan tetesan keringat kakinya menjadi bumi yang terbentang dari timur dan barat, serta segala isinya. Kemudian, Allah memerintahkan Nur Muhammad untuk melihat ke hadapannya. Pada saat itu, ia melihat satu cahaya, nur. Di bagian belakang, bagian sebelah kanan dan kirinya juga ada cahaya, nur. Keempat nur tersebut adalah Abu Bakar, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan dan Ali bin Abi Thalib. Lalu Nur Muhammad pun bertasbih 70.000 tahun. Setelah itu, barulah Allah menjadikan dari Nur Muhammad, segala ruh para nabi, ruh para umat pengikutnya para nabi, dan ruh umat mukmin, semua ruh yang dijadikan dari Nur Muhammad itu mengucapkan kalimat, La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Setelah Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan semua ini, Allah membuat kandil atau lampu dari batu akik merah yang dapat bisa dilihat lahirnya dari dalam. Kemudian dijadikan bentuk rupa Nabi Muhammad seperti rupanya, kashuratihi. Bentuk rupanya atau citranya itu diletakkan di dalam kandil dengan posisi berdiri, seperti tegak berdiri di dalam salat. Lalu para nabi tawaf, bertasbih, dan bertahlil mengelilingi Nur Muhammad selama 100 tahun. Setelah itu, Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan para ruh tersebut untuk melihat kepadanya, Nur Muhammad. Yang melihat kepalanya, menjadi khalifah dan sultan. Yang melihat kedua matanya, menjadi hafiz, penghafal Quran. Yang melihat alisnya, menjadi peneliti. Yang melihat telinganya, menjadi pendengar yang terpercaya. Yang melihat pahanya, menjadi pecinta kebaikan lagi cerdas. Yang melihat bibirnya, menjadi menteri. Yang melihat hidungnya, menjadi hakim, dokter dan pilot. Yang melihat mulutnya, menjadi orang yang gemar puasa. Yang melihat giginya, menjadi cantik wajahnya. Yang melihat lidahnya, menjadi penyeru kebaikan. Yang melihat tenggorokannya, menjadi penasihat. Yang melihat jenggotnya, menjadi pejuang. Yang melihat lehernya, menjadi pedagang. Yang melihat lengannya, menjadi penunggang kuda. Yang melihat lengan kanannya, menjadi tukang bekam dan yang melihat lengan kirinya, menjadi bodoh. Yang melihat telapak tangan kanannya, menjadi sesat dan tukang bordir. Yang melihat telapak kanan kirinya, menjadi penimbang barang. Yang melihat tangan kanannya, menjadi dermawan lagi cerdas. Yang melihat tangan kirinya, menjadi kikir. Yang melihat punggung telapak tangan kanannya, menjadi koki. Yang melihat ujung jari kanannya, menjadi penulis. Yang melihat jari tangan kanannya, menjadi tukang jahit. Yang melihat jari tangan kirinya, menjadi tukang potong hewan. Yang melihat punggungnya, menjadi orang yang rendah hati lagi taat pada perintah agama. Yang melihat lempengnya, menjadi tukang gas. Yang melihat perutnya, menjadi orang yang qanaah dan zuhud. Yang melihat lututnya, menjadi orang yang rajin salat. Yang melihat botak kepalanya, menjadi pemimpin. Yang melihat telapak kakinya, menjadi pelancong. Yang melihat bulu rambutnya, menjadi penyanyi. Sebaliknya, siapa yang tidak melihat sesuatu pun darinya, maka mereka menjadi Yahudi, Nasrani, Majusi, kafir, dan atau orang-orang yang mengaku Tuhan seperti Fir'aun. Sesudah penciptaan itu semua, Allah memerintahkan salat 5 waktu untuk semua makhluknya, sesuai dengan citra atau bentuk rupa Ahmad dan Muhammad. Adapun bentuk rupa Ahmad, yang terdiri dari huruf alif, ha, mim dan dal, maka berdiri dalam salat laksana tegaknya huruf alif, ruku seperti huruf ha, sujud seperti huruf mim, duduk seperti huruf dal. Sedangkan bentuk rupa Muhammad, yang terdiri dari huruf mim, ha, mim dan dal,
Maka itu kepala bundar seperti mim, badan seperti ha, perut seperti mim, dan kedua kaki seperti dal. Ketika Nur Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam terlihat pada kilauan cahaya di kening Adam, Allah berkata, "Wahai Adam, ini adalah penghulu keturunanmu daripada Nabi dan Rasul." Ketika Hawa mengandung Syits, Nur Muhammad berpindah dari Adam ke Hawa. Sehingga Hawa selalu melahirkan 2 anak setiap kali melahirkan. Kecuali ketika melahirkan Syits, Hawa melahirkannya seorang saja lantaran kemuliaan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Cahaya itu pun selalu berpindah dari orang suci ke suci lainnya sampai Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dilahirkan pada tanggal 12 Rabiul Awal. Menurut suatu riwayat, Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dengan tanah dan mencampurkannya dengan air surga. Kisah ini diceritakan oleh Ibnul Jauzi dalam kitab Al-Wafa bi Ahwal Al-Mustafa. Ia mengutip salah satu riwayat dari Ka'ab al-Ahbar yang menceritakan, ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala hendak menciptakan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, Dia memerintahkan Jibril agar membawakan segenggam tanah putih yang merupakan letak tempat kuburan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Lalu, tanah itu dicampur dengan air surga kemudian dicelupkan ke sungai-sungai yang berada di surga dan dibawa ke sekeliling langit dan bumi. Malaikat pun mengenal Muhammad serta keutamaan beliau sebelum mereka mengenal Nabi Adam. Dalam riwayat yang berasal dari Ibnu Abbas dikatakan, ketika Nabi Adam alaihi salam masih berada di surga, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam saat itu berada di tulang sulbi. Begitu Nabi Adam alaihi salam turun ke bumi, beliau Shallallahu Alaihi Wasallam berada di dalam sulbi Nabi Adam alaihi salam dan berpindah ke sulbi nabi-nabi setelahnya. Ibnu Abbas berkata bahwa ia bertanya, "Ya Rasulullah, di manakah Anda ketika Nabi Adam berada di surga?" Beliau menjawab, "Aku berada di dalam tulang sulbi, lalu aku turun ke bumi dan berada di dalam sulbi Adam. Aku pun telah naik ke kapal saat aku berada di dalam sulbi ayahku Nuh. Aku pun pernah dicampakkan ke dalam api pada saat aku berada di dalam sulbi Ibrahim. Kedua orang tuaku tidak berhubungan dengan cara zina. Allah selalu memindahkanku dari sulbi-sulbi yang suci ke rahim-rahim yang suci pula. Tidak terdapat 2 cabang keturunanku kecuali aku berada pada yang terbaik di antara keduanya. Allah menjanjikan kenabian untukku di dalam kitab Taurat. Dia memberi kabar tentang itu. Dia membuat namaku terkenal di dalam kitab Injil. Bumi dan langit menjadi cemerlang karena wajah dan pandanganku." Hadis riwayat Al-Ajuri dan Ibnul Jauzi dalam Al-Mauduat. Ibnu Abbas juga mengatakan, Allah Subhanahu wa Ta'ala mewahyukan kepada Nabi Isa alaihi salam, "Kalau bukan karena Muhammad, aku tidak akan menciptakan Adam. Aku telah menciptakan Arsy." Lalu ia pun bergetar sehingga kutuliskan di atasnya kalimat La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Ia pun diam. Kabar penciptaan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam yang disampaikan kepada Nabi Adam alaihi salam ini juga diceritakan dalam riwayat Wahb bin Munabih. Ia berkata bahwa Allah mewahyukan kepada Adam sebagai berikut, "Aku adalah Allah pemilik Ka'bah ini. Penduduknya adalah orang-orang pilihanku, pengunjungnya adalah tamuku dan berada dalam lindunganku. Di sana terdapat rumahku yang aku penuhkan ia dengan penduduk langit dan bumi. Mereka mendatanginya berbondong-bondong dengan berambut kusut dan berlumuran debu. Mereka berteriak dengan mengucapkan tasbih. Mereka berlari dengan mengucapkan talbiyah. Mereka menangis dengan air mata mereka yang bercucuran. Siapa yang berangkat menujunya tanpa ada tujuan lain, sungguh ia telah menjengukku dan bertamu denganku, sehingga patutlah bila kuberi ia hadiah dan kemuliaanku. Aku menjadikan sebutan kemuliaan dan keagungan rumah itu pada seorang nabi dari keturunanmu. Dialah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, penutup para nabi. Aku menjadikan ia sebagai salah satu orang yang mendiami, menjaga, melindungi, dan merawat rumah itu. Siapa yang bertanya tentang diriku pada hari itu, sungguh aku berada bersama orang-orang yang berambut kusut dan berlumuran debu itu yang menunaikan janji mereka dan menghadap Tuhan mereka.
Nama Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam juga disebutkan dalam kitab-kitab yang Allah Subhanahu wa Ta'ala wahyukan kepada Nabi terdahulu, jauh sebelum kelahiran Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Quran Surah Al-A'raf ayat 157 yang artinya, yaitu, orang-orang yang mengikut Rasul, Nabi yang ummi yang namanya mereka dapati tertulis di dalam Taurat dan Injil yang ada di sisi mereka. Demikian Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan alam semesta dan seisinya dari keringat dan rasa malu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Saking mulianya, beliau tetaplah menjadi hamba yang paling rendah hati dan selalu mengedepankan sifat takarub atau mendekatkan diri kepadanya, yang menjadi teladan abadi bagi umatnya hingga akhir zaman. Wallahu a'lam bishawab.